Di tengah lalu lintas perdagangan yang ramai di Samudra Hindia, pedagang Arab memimpin kapal-kapal mereka ke pesisir barat India pada awal abad ke-7 Masehi. Selain menjadi pusat perdagangan, India juga menjadi tempat peradaban yang kaya dan berkembang, dengan keberagaman budaya dan agama yang menarik perhatian pedagang Arab. Melalui interaksi dengan masyarakat setempat yang terbiasa dengan berbagai kepercayaan, Islam menemukan tempat di hati orang-orang India, terutama di daerah Gujarat dan Kerala, yang menjadi titik awal penyebaran agama ini. Selama periode ini, Islam tumbuh pesat di India sebagai akibat dari kontak perdagangan dan invasi militer. Namun, penyebarannya tidak hanya terbatas pada perdagangan dan penaklukan, tetapi juga terjadi melalui proses akulturasi budaya yang kompleks. Pedagang Muslim tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga membawa teknologi, budaya, dan seni mereka ke India, memperkaya lanskap budaya dan sosial India. Periode abad ke-10 hingga ke-12 ditandai dengan serangkaian invasi oleh bangsa Turk dan Persia ke tanah India. Salah satu tokoh yang paling mencolok adalah Mahmud dari Ghazni. Invasi-invasi Ghaznavid memperkuat kehadiran Islam di India dan membuka jalan bagi pendirian dinasti-dinasti Islam selanjutnya. Dinasti Ghurid, yang muncul sebagai penerus Ghaznavid, memainkan peran penting dalam mengokohkan kekuasaan Islam di India, membangun fondasi bagi era baru dalam sejarah India. Seiring dengan penaklukan militer, dinasti-dinasti Islam yang berkuasa juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya dan peradaban India. Mereka memperkenalkan sistem administrasi yang efisien, membawa teknik-teknik pertanian yang baru, dan mendukung perkembangan seni, sastra, dan arsitektur. Dalam proses ini, ada pertukaran budaya yang berlangsung, dengan unsur-unsur Hindu dan Islam yang saling mempengaruhi dan menciptakan kekayaan budaya yang baru di India. Namun, perjalanan Islam di India mencapai puncaknya dengan bangkitnya dinasti Mughal pada abad ke-16. Dinasti Mughal, yang didirikan oleh Babur pada tahun 1526 setelah kemenangan di pertempuran Panipat, mengukir namanya dalam sejarah India dengan berbagai prestasi. Selain menguasai wilayah-wilayah luas di India, Babur juga dikenal sebagai seorang penyair dan intelektual yang berbakat. Pada tahun 1530 setelah kematian Raja Babur, Humayun putra sulungnya diangkat menjadi penguasa menggantikan tahta ayahnya, Raja Babur. Humayun, yang bernama lengkap Nasiruddin Muhammad Humayun, adalah seorang penguasa Mughal yang penting dalam sejarah India. Dia lahir pada 6 Maret 1508 di Kabul, Afghanistan. Masa pemerintahan Humayun dipenuhi dengan tantangan dan konflik. Dia menghadapi perlawanan dari para pemberontak serta persaingan dari saudara-saudaranya sendiri dalam perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Meskipun dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, pemerintahannya terganggu oleh konflik internal dan eksternal. Pada tahun 1540, Humayun diusir dari tahta oleh Sher Shah Suri, seorang penguasa yang kuat dari dinasti Suri. Dia melarikan diri ke Persia, di mana dia mendapatkan perlindungan dari Shah Tahmasp dari Persia. Selama pengasingannya, Humayun terus berjuang untuk merebut kembali kekuasaannya di India. Pada tahun 1555, dengan bantuan dari pasukan Persia, Humayun berhasil merebut kembali Delhi dan mengembalikan dinasti Mughal ke kekuasaan. Namun, kekuasaannya tidak berlangsung lama, dia meninggal karena kecelakaan di tangga istananya pada tahun 1556, meninggalkan tahta kepada putranya yang berusia 13 tahun, Akbar. Meskipun masa pemerintahannya singkat dan penuh dengan tantangan, Humayun dianggap sebagai tokoh yang penting dalam sejarah India karena dia memperkenalkan kekaisaran Mughal di subbenua India. Warisannya, meskipun terhalang oleh kesulitan pribadi dan politik, tetap menjadi fondasi bagi kejayaan masa depan dinasti Mughal di India. Jalaluddin Muhammad Akbar, yang lebih dikenal sebagai Kaisar Akbar, adalah salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah India.
Dilahirkan pada 15 Oktober 1542 di Umerkot, Pakistan, Akbar adalah cucu dari pendiri dinasti Mughal, Babur, dan putra dari Humayun. Masa pemerintahannya ditandai oleh keberhasilan dalam menyatukan kerajaan yang terpecah belah dan menciptakan lingkungan inklusif bagi semua agama. Akbar juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam politik dan kecintaannya pada seni dan ilmu pengetahuan. Dia meninggal pada 27 Oktober 1605 di Agra, meninggalkan warisan penting dalam sejarah India yang terus dihormati dan dipelajari. Meskipun awalnya menghadapi tantangan politik dan perang saudara, Mughal berhasil memperluas kekuasaannya di bawah kepemimpinan Akbar, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan visinya yang luas. Dinasti Mughal bukan hanya membawa perubahan politik dan militer, tetapi juga menciptakan kerangka untuk kemajuan seni, sastra, dan budaya. Pada masa keemasannya, seni arsitektur Mughal mencapai puncaknya dengan pembangunan monumen-monumen megah seperti Taj Mahal dan Agra Fort. Selain itu, Kaisar Akbar juga dikenal karena pendekatannya yang inklusif terhadap agama, menciptakan suasana toleransi dan harmoni yang memungkinkan perkembangan budaya yang maju di bawah kekuasaan Mughal. Seni arsitektur Mughal, yang dipengaruhi oleh gaya Persia dan Timur Tengah, mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan. Contoh terkenalnya termasuk Taj Mahal, yang dibangun oleh Shah Jahan sebagai tanda cinta abadi untuk istrinya, Mumtaz Mahal. Selain itu, seni kaligrafi, lukisan miniatur, dan seni kerajinan lainnya juga berkembang pesat di bawah patronas para kaisar Mughal, menciptakan warisan seni yang mempesona hingga hari ini. Kesenian dan arsitektur Mughal tidak hanya merupakan karya seni yang indah, tetapi juga mencerminkan keagungan dan kekayaan kekaisaran mereka. Bangunan-bangunan seperti Taj Mahal tidak hanya menjadi simbol cinta abadi, tetapi juga menunjukkan kekuatan dan kestabilan politik Mughal pada masa itu. Selain itu, seni kaligrafi dan lukisan miniatur Mughal juga menggambarkan kedalaman spiritual dan estetika yang dihargai oleh para kaisar dan masyarakat pada masa itu. Sufisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyebarkan Islam di India dengan cara yang lebih inklusif dan lembut. Para sufi seperti Moinuddin Chishti dan Nizamuddin Aulia menekankan pada nilai-nilai cinta, perdamaian, dan toleransi, menarik banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mendirikan silsilah sufi yang menjadi pusat spiritualitas dan keberagaman agama di India. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas di beberapa wilayah, masyarakat India tetap terdiri dari berbagai agama dan keyakinan, yang mencerminkan harmoni dan pluralisme agama di India. Pengaruh Sufisme tidak hanya berdampak pada aspek spiritualitas, tetapi juga mempengaruhi seni, sastra, dan budaya India secara keseluruhan. Seni musik Sufi, seperti Qawwali, menjadi populer di seluruh India, menyatukan umat Muslim dan non-Muslim dalam pencarian spiritualitas bersama. Selain itu, tradisi Sufi juga menekankan pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, yang menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan toleran di India. Pada abad ke-18, India jatuh ke tangan penjajah Inggris setelah kejatuhan dinasti Mughal. Penjajahan Inggris membawa dampak yang mendalam pada struktur sosial, politik, dan ekonomi India, serta memicu perlawanan yang sengit terhadap penjajahan kolonial. Perlawanan terhadap penjajahan tersebut mencapai puncaknya dengan Revolusi India pada abad ke-20, yang menjadi landasan bagi kemerdekaan India pada tahun 1947. Revolusi tersebut menandai akhir dari era kolonialisme dan awal dari perjalanan India menuju kemerdekaan dan pembangunan nasional yang inklusif.